Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah. Di sini kami akan membawakan materi kami yang berjudul Tumbuhan Mangga. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif Aminullah selaku moderator dan rekan-rekan saya sebagai pemateri 1 Nadia Rahmanisa, pemateri 2 bernama Rizky Titania, dan pemateri 3 bernama Aji Pangestu. Baiklah, langsung saja. Pemateri pertama yaitu Nadia Rahmanisa akan membawakan materi kami yang berjudul Morfologi Tumbuhan Mangga. Nadia Rahmanisa dipersilakan. Ya. 1. Morfologi akar. Tanaman mangga yang termasuk golongan tumbuhan dikotil mempunyai sistem akar tunggal. Ukuran panjang akar bergantung pada jenis tumbuhan. Tumbuhan mangga mempunyai akar panjang. Selain itu, panjang akar dipengaruhi oleh faktor eksternal, misalnya prioritas tanah, tersedia air dan mineral dalam tanah, serta kelembapan tanah. Yang kedua, morfologi batang. Batang tanaman mangga sama seperti batang tumbuhan berkayu, umumnya keras dan umumnya relatif panjang. Pada permukaan batang yang tua terdapat lubang-lubang kecil yang disebut lentisel. Lentisel berguna sebagai alat pernapasan bagi tumbuhan dan membantu proses tumbuh dan berkembangnya batang. Kulit kayu yang agak tebal merupakan ciri khas batang yang sudah tua. Yang ketiga, morfologi daun. Daun mangga terbentuk pipi melebar dan berwarna hijau. Warna hijau daun disebabkan oleh kandungan kloroplas di dalam sel-sel daun. Di dalam kloroplas terdapat klorofil secara morfologi. Daun yang masih muda biasanya berwarna kemerahan, keunguan atau kekuningan yang di kemudian hari akan berubah pada bagian permukaan sebelah atas menjadi hijau mengkilap. Sedangkan bagian permukaan bawah berwarna hijau muda. Umum daun bisa mencapai 1 tahun lebih. Yang keempat, morfologi bunga. Bunga mangga merupakan bunga majemuk yang berkarang dalam helai bercabang banyak di ujung ranting. Bunga majemuk ini terdiri dari suku utama yang mempunyai banyak cabang utama. Setiap cabang utama ini mempunyai banyak cabang-cabang, yakni cabang kedua ada kemungkinan cabang bunga kedua ini mempunyai suatu kelompok yang terdiri dari 3 bunga mempunyai cabang 3. Setiap kelompok 3 bunga terdiri dari 3 kuntum bunga dan setiap kuntum bertangkai pendek dan daun kecil. Jumlah bunga pada setiap bunga banjubu bisa mencapai 1000 sampai 6000. Yang kelima, morfologi bunga. Morfologi bunga mangga tersebut kelompok buah batu yang berdaging dengan ukuran dan bentuk yang sangat berubah-ubah bergantung pada macamnya, mulai dari bulat telur hingga lonjong memanjang. Panjang buah kira-kira 2,5 sampai 30 cm. Pada bagian ujung buah ada bagian yang runcing yang disebut paruh. Di atas paruh ada bagian yang membengkok yang disebut sinus yang dilanjutkan ke bagian perut. Yang terakhir, morfologi biji. Biji mangga mempunyai bentuk yang sesuai dengan bentuk luar dari buah mangga tersebut. Biji berwarna putih, gempeng, memanjang, tertutup endokrop yang tebal, mengayu dan berserat. Biji ini terdiri dari 2 kepingan yang monoembrional dan ada pula yang polioembrional. Biji mangga merupakan alat perkembangbiakan tanaman secara generatif untuk batang pada penyambungan. Selanjutnya, materi kami akan dibacakan oleh pemateri 2 yaitu Rizky Titania. Rizky Titania dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai anatomi akar. Yang pertama yaitu bagian epidermis. Epidermis atau kulit luar terdiri atas lapis sel yang tersusun rapat. Dinding sel ini tipis dan mudah dilalui oleh air. Bisa dilihat di ini layar letak epidermisnya. Yang kedua yaitu korteks. Akar terdiri atas beberapa lapis sel yang berdinding tipis. Di dalam korteks terdapat ruang antar sel yang berperan dalam pertukaran gas. Korteks pun berfungsi
sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Lalu yang ketiga ada endodermis. Akar terdiri atas selapis sel yang tebal sehingga batas korteks dengan endodermis terlihat jelas jika diamati di bawah mikroskop. Endodermis berperan sebagai pengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah masuk ke dalam silinder pusat. Lalu yang keempat ada stele. Pada akar tersusun atas perisikel atau perikambium, xilem, dan floem. Perisikel berfungsi dalam pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Lalu yang kedua anatomi batang. Bagian yang pertama ada epidermis batang. Bisa dilihat di gambar letaknya. Epidermis batang terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat dan tidak terdapat rongga-rongga antar sel. Lapisan epidermis berfungsi sebagai lapisan pelindung, yaitu melindungi lapisan-lapisan di dalamnya. Lalu yang kedua, korteks batang. Jaringan parenkim yang terdapat di bawah atas beberapa lapisan sel yang memiliki dinding tipis dan memiliki vakuola yang besar. Pada korteks terdapat rongga-rongga atau ruang-ruang di antara sel yang berfungsi untuk pertukaran udara. Lalu yang ketiga, stele batang. Merupakan bagian terdalam dari batang. Stele tersebut disusun oleh xilem, floem, cambium vaskuler, dan empelur. Pada bagian silinder pusat terdapat berkas-berkas pembuluh angkut yaitu xilem dan di sebelah dalam dan floem di sebelah luar. Pada tumbuhan mangga, berkas-berkas pembuluh angkut letaknya teratur dalam satu lingkaran. Empelur merupakan bagian dalam batang yang tersusun oleh sel parenkima dan dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Yang ketiga yaitu anatomi daun. Yang pertama, jaringan epidermis daun. Epidermis daun merupakan lapisan sel hidup telur. Jaringan ini terletak di permukaan atas dan permukaan bawah daun. Fungsinya untuk melindungi jaringan yang terdapat di bawahnya. Lalu yang kedua, jaringan tiang atau palisade. Adalah kumpulan sel-sel berbentuk silindris, tegak, tersusun rapat, dan mengandung kloroplast yang berfungsi dalam proses pembuatan makanan. Jaringan palisade terletak di bawah epidermis dan jaringan tiang ini terjadi fotosintesis. Yang ketiga, stomata. Letaknya di permukaan daun berupa celah pada lapisan epidermis dengan dua sel penutup. Fungsi stomata yaitu sebagai tempat keluar masuknya gas. Yang keempat, berkas pembuluh angkut terdapat di dalam tulang-tulang daun. Terdiri dari xilem, berfungsi sebagai penguat daun dalam bentuk tulang daun, dan floem berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh. Lalu yang keempat, anatomi bunga. Secara anatomi, hampir semua bagian bunga disusun oleh struktur jaringan yang hampir sama, yaitu sel-sel parenkimatis. Hanya kepala sari yang mempunyai struktur jaringan yang berbeda dan lebih kompleks karena terdiri dari beberapa lapisan pelindung. Yang pertama yaitu epidermis, merupakan lapisan terluar yang terdiri dari satu lapis sel. Epidermis menjadi memipih dan membentuk papila pada kepala sari yang masak dan berfungsi sebagai pelindung epidermis. Yang kedua, endotesium. Lapisan yang terletak di sebelah dalam epidermis. Lalu yang ketiga, lapisan tengah. Lapisan yang terletak di sebelah dalam endotesium dan terdiri dari 2-3 lapis sel atau lebih tergantung jenis tumbuhannya. Lalu yang keempat, tapetum. Merupakan dinding terdapat dari antara dan berkembang mencapai maksimum pada saat terbentuk serbuk sari tertat. Pada bagian penghiasan bunga atau mahkota dan kelopak, pada tanaman dikotil biasanya berjumlah 2, 4, 5 atau kelipatannya. Lalu yang terakhir, anatomi biji. Yang pertama, testa, pelindung biji. Kedua, plumua, menjadi bakal daun. Yang ketiga, hipokotil, bakal batang yang berada di bawah kotiledon. Lalu radikula, bakal calon akar. Yang kelima, kotiledon, cadangan makanan embrio. Dan yang keenam, embrio,
calon individu baru yang akan tumbuh dari biji. Lalu satu lagi ada anatomi buah. Pada umumnya buah berkembang dari bagian alat kelamin betina atau putik yang disebut bakal buah yang mengandung bakal biji. Buah yang lengkap tersusun atas biji, daging buah, dan kulit buah. Kulit buah yang masih muda belum mengalami pemisahan jaringan. Setelah masak, kulit buah ada yang dapat dibedakan menjadi 3 lapis, yaitu yang pertama epikarp, merupakan lapisan luar yang keras dan tidak tembus air. Lalu yang kedua mesokarp, merupakan lapisan yang tebal dan berserabut. Lalu yang ketiga endokarp, merupakan lapisan paling dalam yang tersusun atas lapisan sel yang sangat keras dan tebal. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ketiga, yaitu Haji Pangestu. Haji Pangestu dipersilakan. Manfaat bagian-bagian tanaman mangga. 1. Melindungi organ pencernaan. Mangga merupakan salah buah yang kaya akan serat alami. Serat alami ini yang mampu melindungi dan menyehatkan organ-organ pencernaan seseorang. 2. Peningkatan sistem imun tubuh. Perubahan musim serta cuaca yang tidak menentu menyebabkan tubuh mudah terserang berbagai penyakit. 3. Nutrisi sempurna untuk kulit. Ini dikarenakan dengan mengonsumsi buah ini, maka berbagai kotoran yang menyumbat pori-pori kulit akan hilang serta membantu menghilangkan masalah kulit seperti jerawat. 4. Penangkal aneka jenis kanker. Kanker menjadi salah satu penyakit pembunuh terbesar bagi umat manusia. Mengonsumsi buah mangga dapat membantu tubuh menangkal berbagai jenis kanker seperti kanker usus besar, payudara, serta prostat. 5. Menurunkan kadar kolesterol. Membiarkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh terus meningkat tentu berdampak buruk bagi tubuh. 6. Menutrisi organ mata. Memiliki penglihatan yang lebih baik dan super jelas untuk impian semua orang termasuk Anda. Kandungan vitamin A yang cukup melimpah dalam mangga sangat baik untuk indera penglihatan. 7. Penurun berat badan alami. Dengan mulai mengonsumsi mangga yang kaya akan vitamin dan nutrisi akan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama sehingga menurunkan nafsu makan berlebih Anda. Baiklah, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum.